Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pelajar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Masyaallah. Jadi insyaallah pada kesempatan diniyah pagi pada kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi ilmu tajwid. Yang dimana sebelum ni kita telah belajar tentang apa? Hunun mati dan tanwin terbagi kepada berapa? 4 kan? Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga itlaq, dan yang keempat ikhfa. Pada kelas yang sebelum ni kita sudah belajar tentang izhar kan? Okay. Jadi insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan tambah satu bab lagi yang kita bagi tentang idgham. Idgham. Okay. Maksud idgham ni apa? Masuk. Itu adalah maksud dia. Maksud idgham adalah masuk. Apa yang masuk? Apa yang maksudnya masuk ni? Maksudnya yang masuk ni adalah suara nun mati dan tanwin itu masuk kepada huruf-huruf idgham. Faham? Okey. Huruf idgham ni ada berapa? Huruf idgham ni ada 6. Nampak tak? InsyaAllah kan? Coba Syakir sebutkan huruf-huruf apa aja yang ada pada idgham ni. Huruf lam, ra, mim, nun, waw dan ya. Okey. 6 huruf ni adalah huruf untuk huruf idgham. Tapi 6 huruf ni, yang ke-6 huruf ni akan terbagi kepada 2 lagi. Ada namanya idgham bi gunnah. Ada satu lagi namanya idgham bila gunnah. Okey, maksud idgham bi gunnah dan maksud idgham bila gunnah ni apa? Kalau idgham bi gunnah ni apa? Suara nun mati dan tanwin tu masuk kepada idgham bi gunnah, maksudnya ada dengung. Contoh huruf-hurufnya yang ada pada idgham bi gunnah ni 4 ya. Yang pertama mim, nun, waw dan ya. Paham? 4 huruf ni sahaja yang ada pada idgham bi gunnah. Macam mana pula bila idgham bila gunnah? Kalau idgham bila gunnah ni ada 2 huruf ya. Huruf lam dan huruf ra. Faham? Okey. Contoh dalam Al-Quran kita cari tentang idgham bi gunnah dulu kan. Hurufnya ada 4. Kita cari satu huruf, satu contoh. Contoh nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf mim. Sudah tulis kan? Contoh kan tadi apa? Huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan idgham. Yang pertama adalah huruf mim.
Oke. Contohnya macam mana bacaannya? Ini kan tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi suara tanwin itu akan masuk kepada huruf mim. Dia tidak akan bunyi mim dan, tapi dia akan masuk kepada huruf idgham. Contoh bacaannya di kalimatin min. Bukan bacaannya di kalimatin min. Nah, dia dengung di sana. Macam tadi yang pas bilang, suara nun sukun dan tanwin masuk kepada huruf idgham. Huruf idgham itu huruf yang 6. Yang di sini mana tanda idghamnya? Kata huruf apa? Mim. Huruf mim. Oke, insyaallah. Jadi kita cari lagi untuk huruf nun. Ini pun sama juga macam mim tadi. Dari idgham bi gunnah, jadi ada dengung. Ini kan kalau tadi di kalimatin min, itu tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini nun mati bertemu dengan huruf nun. Jadi bacaannya lan nasbira. Coba ikut. Lan nasbira. Bukannya bacaannya lan nasbira. Lan nasbira. Itu tidak ada punya hukum bacaan loh. Itu cuma baca biasa-biasa ya. Tapi kalau ada hukum bacaan dah lan nasbira. Itu untuk huruf nun. Dan sekarang kita cari juga untuk huruf yang ketiga, huruf waw. Ini huruf yang ketiga untuk idgham bi gunnah, yakni huruf waw. Ini sama juga macam tadi. Jadi sini poin dia. Dekat nun tanwin, dekat nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka nama hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Yani kita memasukkan huruf nun mati itu dengan suara nun mati itu dengan huruf waw. Huruf waw ini kan huruf idgham bi gunnah. Betul kan tak? Betul. Jadi cara bacaannya wa min wara'i. Mesti dimasukkan suara nun mati itu dengan waw. Jangan wa min wara'i. Itu lain lagi itu. Melainkan kalau kita mau terangkan satu-satu maksud dia, wa maksud dia apa, min maksud dia apa, wara'i maksud dia apa, itu lain. Tapi kalau kita mau baca, dia bukan satu-satu huruf disebut, dia satu kalimat itu terus disebut. Wa min wara'i. Coba ikut. Wa min wara'i. Jadi paham sudah kan untuk tiga huruf yang bagian idgham bi gunnah? Oke. Sekarang huruf terakhir untuk huruf idgham bi gunnah, yakni huruf apa? Ya. Oke. Ini pun sama juga. Poinnya di sini. Yakni nun mati bertemu dengan huruf ya.
Jadi bacaan dia mesti di apa? Dengungkankah ataupun tidak dengung? Oh. Oke, jadi di sini sama aja keterangan yang macam tadi. Suara nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Jadi mesti didengungkan pada idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah lain lagi. Jadi cara baca Anda wa man ya'mal. Coba ikut. Wa man ya'mal. Sama juga maksudnya macam yang tadi, yang huruf mim, huruf nun, huruf waw, huruf ya. Bukannya disebut wa man ya'mal. Nah, tapi suara nun mati itu masuk terus sama huruf ya. Wa man ya'mal. Ada orang baca begitu kan? Wa man ya'mal. Kan? Kenapa dia baca begitu? Betul. Nah, sebab dia nak belajar. Jadi kita sebagai manusia ini kita harus mempelajari sesuatu benda itu supaya kita tidak menjadi orang yang tidak berguna. Jadi kita harus belajar sesuatu itu. Jadi selesai sudah bentuk huruf idgham bi gunnah. Sekarang kita pindah pada huruf bila gunnah. Idgham bila gunnah, yakni yang tiada dengung. Hurufnya ada dua. Kan? Huruf lam sama huruf ra. Contoh di Al-Quran, poinnya dekat sini. Yakni nun mati bertemu dengan huruf lam. Maka nama hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Yakni suara nun mati ketika masuk dengan huruf idgham bila gunnah, bacaannya tidak berdengung. Dan suara nun itu hilang. Contoh, lana min ladunka, lana min ladunka. Coba baca. Lana min ladunka. Bukannya bacaan dia lana min ladunka ataupun lana min ladunka. Ada yang sebutnya satu-satu, ada juga yang didengungkannya pula lam tu, padahal lam tu adalah idgham bila gunnah, yakni tidak berdengung di sana. Itu untuk huruf lam pada huruf idgham bila gunnah. Jadi sekarang paham kan tentang huruf lam? Okey. Sekarang tentang huruf ra lagi. Yakni huruf terakhir dalam huruf-huruf idgham. Contoh di Al-Quran, mir rabbikum. Coba lihat. Mir rabbikum. Poinnya dekat mana? Poinnya dekat sini. Yakni nun mati bertemu dengan huruf ra. Jadi suara nun itu akan hilang dan dia tidak akan ada berdengung. Contoh orang baca kan ada min rabbikum. Ada juga orang baca mir rabbikum. Betul salah? Dah. Adakah orang baca yang mir rabbikum? Ada kan? Kenapa dia baca begitu? Dah belajar. Jadi kita mesti belajar. Jadi paham sudah kan untuk huruf-huruf idgham? Huruf idgham ada berapa? 6. Yang pertama Mim. Besar? Nun. Lagi? Waw. Besar? Ya. Terus?
idgham bi gunnah ni apa maksud dah? Dengung. Dengung. Jadi suara nun mati dan tanwin itu ketika bertemu dengan huruf idgham bi gunnah mesti didengungkan, bukannya tidak didengung. Paham? Ya, kalau huruf idgham bila gunnah ni apa maksud dah? Tidak dengung. Jadi suara nun mati ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah dia tiada dengung. Okay. Jadi insyaallah ini yang kita belajar tentang idgham. Tentang yang lain insyaallah pada kesempatan yang lain yang kita belajar. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang buruk